bukan saya yang menolak. Kalaupun memang di manajemen bilang CP besok harus ke project, saya pasti berangkat. Jadi saya masih under manajemen, termasuk Pak Rifton sendiri sebagai project manager di sini. Beliau juga di hari Minggu off ya Pak. Ya. Kalau ada perintah langsung dari manajemen, beliau pasti ada. Nah, saya kebetulan Sabtu dan Minggu memang kami di pusat tidak bekerja. Nah, itu yang menjadi dasar, sehingga kenapa saya buat akhirnya di jam kerja, lalu kalaupun di luar itu saya mempersilahkan kita berbicara secara online, Zoom meeting atau apa di hari di luar jam kerja, tapi dengan Zoom meeting. Jadi kantor kami juga gini Pak, kantor kami itu juga sudah menuju arahan dari pemerintah. Pemerintah kita kan 10 tahun terakhir ini nih sudah mulai membenahi para pengusaha segala macam yang lo banyak lembur berarti eksploitasi. Yang kayak gitu tuh, itu Demenaker sekarang ketat banget Pak, ketat banget. Jadi kalau sekali dua kali mungkin oke lah kalau ada lembur. Tapi kalau misalnya pabrik-pabrik segala macam tuh, biasanya dulu tuh Pak, teman saya tuh kerja di pabrik lebih gede lemburannya daripada gaji bulanannya. Itu yang mau dibenahi sama pemerintah. Nah, manajemen mau nggak mau harus ikut, nggak bisa enggak ya kayak termasuk misalnya hak karyawan apa, kewajiban karyawan udah pasti lah ya, tapi hak karyawan bagaimana tuh udah auditnya udah sungguh terlalu Pak. Kalau misalnya ini dendanya luar biasa Pak. Dan ya sebenarnya sih kan simple Pak. Saya juga pekerja juga Pak. nah iya gitu. Saya udah bertahun-tahun lah pasti ya, di perusahaan ya, gitu. Jadi begitu, memang ada aturannya Pak. Nah cuma kan kita minta, nah pekerja itu kan ada jam maksimalnya. Nah kalau kita minta waktu lemburnya untuk di luar jam maksimal itu kan seharusnya bisa gitu. Apalagi perumahan gitu kan marketingnya 7 hari dalam seminggu seperti itu. Jadi makanya kita kenapa minta pertemuan di luar jam kerja, ya biar warga antusiasnya banyak gitu. Cuma kalau sekarang kan jujur aja ini saya kabur Pak dari pekerjaan gitu. Saya izin dengan atasan untuk ikut nimbrung undangan yang disepakati oleh Kintamani, karena saya karena kemarin saya udah coba ngajukan undangan pertemuan tapi belum di ACC atau bagaimana gitulah. Mungkin tapi kurang lebihnya begitu. Ya. Jadi Bapak, kita kan bersama karyawan bulan ini tuh bulan ini tahun-tahun 5 tahun terakhir itu kan pemerintah mengatakan gitu tuh. Aturannya kan 60 jam ya, kita minta 2 jam aja kemarin di weekend gitu biar ya 40 jam, tapi kan kita minta 2 jam aja di weekend gitu kan, biar antusias warga kan banyak gitu seperti itu. Jadi sebenarnya itu nggak jadi alasan sih. Berdasarkan pengalaman kami ya, makin banyak peserta makin nggak ada solusi, karena kita nggak bisa mengakomodir seluruh kemauan orang. Makanya lebih efektif itu kalau misalnya perwakilan itu lebih efektif, karena kita sebagai ketua paguyuban deh, segitu banyak orang pasti ada yang iya, pasti ada yang enggak segala macam. Jadi nggak terakomodir gitu, jadi nggak ada istilah kasarnya keputusan yang bisa diambil gitu loh. Udah deh kita dapat dulu deh. Itu RT biasa tuh. Saya pengurus RT itu biasa tuh.
Dan biasanya kalau di tempat saya RT banyak yang kritik tapi nggak mau yang jadi RT. itu itu sama kayak sampah, Pak. Tempat sampah sementara itu penting, oh iya penting, Pak, tapi jangan dekat rumah saya ya. Jangan dekat rumah. Iya, jangan dekat rumah saya ya. Penting, Pak, tapi jangan di sini, sono ya. Itu RT di tempat kami itu ngeritik mulu. Tapi giliran disuruh jadi RT nggak mau. Ya namanya juga kalau RT kan istilahnya kerja sosial ya, kerja sosial. Ya nggak mau lah kita daripada berisik mulu. Tapi saya juga di sini bukan mewakili ketua paguyuban ya Pak. Ya. Saya mewakili konsumen, mewakili sesama warga juga gitu. Secara umum lah. Yang tadi mungkin di kopnya Bapak himpunan warga patuhi PL gitu. Jadi itu yang lebih tegasnya seperti itu. Oh iya. Jadi bukan mewakili. Pak Ginanjar Warga. kerja di mana, Pak? Saya di Telkom Pak. Di Telkom di Kebetulan saya sekarang ditempatkan di Ranca Bungur sini. orang kamu. Iya. Telkom direksinya berubah lagi aja tuh. Monggo Pak, mungkin bisa dibuka dulu Pak atau Mau kita buka atau nunggu yang lain? Yang Kita lain. buka aja karena saya jam 3 juga ada ketemu dengan Wakil nih Pak. Boleh. Jadi memang kita bicara sesuai dengan yang ada di sini ya Pak. Boleh. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cepi mewakili teknik bagian teknik dan estetik di perusahaan. Nah, saya kebetulan memang masih di bawah teknik. Jadi kami estate manajemennya belum berdiri sendiri. Karena sebetulnya memang tidak ada estate manajemen. Nah, tapi kami harus mengelola lingkungan. Dan setelah rumah itu jadi, nah, saya mencoba seperti tadi Pak Ginanjar bilang, saya mencoba untuk membalas undangan yang dilayangkan ke kami dan saya baru bisa hari ini menepati undangan ini dan mohon maaf jika waktunya juga sedikit. Tapi semoga kita bisa melakukan pertemuan ini dengan maksimal dan ada jalan yang bisa kita lakukan bersama-sama Pak. Seperti yang dari awal Pak Ginanjar dan Bapak, saya mohon maaf Pak, nama Bapak saya suka lupa namanya. Safrin saya. Pak Safrin, ya Pak Safrin. Sesuai dengan arahan pimpinan kami dan manajemen kami bahwa tetap kedua klaster yang kami rasa sudah selesai kami bangun itu tetap harus diserah terimakan secara pengelolaan. Kembali lagi saya harus menggarisbawahi secara pengelolaan, artinya bukan menyerahkan secara Pemda. Secara pengelolaan, kenapa kami melakukan itu? Karena kami sudah melihat bahwa lingkungan sudah tertata dengan baik. Kewajiban-kewajiban kami mungkin ada beberapa yang harus kami perbaiki, tetap kami akan perbaiki. Dan kami komitmen selama kami masih ada di sini, kami akan melakukan pendampingan terhadap klaster-klaster. Karena mungkin saya kasih contoh dulu, Pak Mamat ini kebetulan akan ada di sini per Oktober nanti. Nah, beliau ini dulunya di perumahan Grand Sutra Lewiliang, perumahan kami yang di Lewiliang. Sama kasusnya dengan ini diserah terimakan ke warga secara pengelolaan. Secara pengelolaan ya Pak Mamat ya. Nah, hanya kebetulan di sana sudah terbentuk RT-nya. Nah, kami merasa bahwa dasarnya adalah bukan dasar kembali lagi kalau di surat kan dasar ke Pemda serah terima dengan Pemda. Tidak, bukan itu sebetulnya. Yang kami maksud adalah klaster ini sudah bisa mengerjakan secara mandiri. Tetapi kami akan mencoba mendampingi. Karena kan kalau kami serahkan begitu saja, Clubhouse juga kami harus serahkan ke Bapak, ini juga harus serahkan ke warga gitu. Nah, kenapa kami mulai dari awal? Karena kami memang mempersiapkan itu secara
apa tuh namanya, maraton gitu ya Pak, maraton. Setelah itu selesai, diserahkan semua sudah siap dengan pengelolaan mandiri. Walaupun nanti bapak-bapak punya paguyuban yang besar, yang saya nggak tahu, mungkin ada perluasan wilayah kali ya Pak. Ada. Nanti akan ada perluasan wilayah dengan lurah. Kita juga pasti koordinasi dengan Pak Lurah. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Pengelolaan lingkungan. Contohnya Pak, pembayaran IPL yang Bapak kan warga yang patuh IPL. Banyak warga-warga yang sudah menghuni tapi nggak mau bayar IPL. Nah, kami itu sudah coba beberapa langkah untuk ayo dong bayar IPL, ini juga buat kepentingan bersama gitu. Nah, akhirnya kami merasa bahwa ini perlunya penanganan dari klasternya sendiri. Contohnya ya tadi, ayo sampah gerakan. Oh, masih ada developer kok, tenang aja gitu. Kami kita tidak bicara masalah subsidinya nih Pak ya, karena banyak yang agak sensitif masalah, saya nggak mau disebut subsidi karena memang kewajiban developer. Betul, kami sudah melakukan kewajiban kami dan kami tidak pernah bicara ke warga bahwa nih kami minus segini nih setiap bulan, tidak. Sampai saat ini pun kami membayar sampah, kami bayar full, lalu keamanan kami bayar full, keindahan untuk taman juga kami bayar full. Nah, itu akhirnya manajemen memutuskan baik, memang sudah seharusnya kami serahkan pengelolaan secara pengelolaan kepada klaster masing-masing. Saya juga belajar, mohon maaf nih Pak, saya belajar di beberapa perumahan, termasuk perumahan-perumahan yang dekat kami. Saya berdiskusi juga dengan estate mereka punya estate sendiri, kami masih di bawah ini, dan memang itu harus dilakukan. Nah, dari beberapa poin-poin yang misalnya contohnya, makanya kemarin ada beberapa contoh, misalnya contoh di Jimbaran kita ada force major. Kami juga mengerti dengan adanya force major itu sudah bagian kami ya Pak Rinson, dan itu pasti akan kami lakukan. Lalu kami ada force major, saya sudah menyerahkan secara pengelolaan di Lewiliang itu hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun Pak. Tuntutan yang ada dari warga adalah misalnya memang itu kewajiban kami lakukan. Sampai saat ini, sampai hari ini terakhir ya, kita melakukan perbaikan-perbaikan di perumahan kami. Nah, harus digarisbawahi bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan proyek kami begitu saja. Artinya pendataan yang tadi Bapak bilang pasti kami akan lakukan. Kami masih ada tim yang ada di sini, apalagi kita mungkin targetnya Desember kita akan selesaikan proyek pembangunan yang untuk Uluwatu, tapi masih ada sisa. Nah, nanti kita pakai jalan yang lain. Jadi begitu Pak, yang bisa saya coba jelaskan kembali bahwa tidak ada hubungan dengan penyerahan fasilitas ke Pemda. Karena kalau hubungan dengan itu, saya pasti akan stop pembangunan lapangan yang sedang dilakukan oleh tim Tamani. Kemarin kebetulan saya keliling-keliling. Ya. Nah, itu seharusnya kami menyetop itu, tapi karena kebutuhan warga itu, nanti kami mencoba untuk mengakomodir itu dengan Pemda. Nah, itu salah satu contohnya. Yang akan kami serahkan itu adalah monggo dikelola sendiri di klasternya. Gitu. Jadi bukan artinya kita melepaskan begitu saja klaster ini, biarin aja udah sampai ya. Kami hanya ingin warga coba berembuk bersama-sama, apalagi yang patuh IPL udah tahu lah ya Pak. Misalnya nanti entah IPL-nya naik, entah bagaimana, kami memberikan kewenangan kepada warga untuk mengelola wilayahnya. Misalnya developer kurang baik mengelolanya, mungkin dengan warga akan lebih baik. Kita akan lihat misalnya, jadi lebih indah, jadi lebih ini, kita akan lebih senang melihat itu. Itu yang dasar dari kami menyerahkan pengelolaannya. Bukan kami mau lari dari situ, tidak. Sudah saatnya
sisa berapa ya kita yang bikin taman rumah kita ini? Tinggal satu. Satu unit. Ya, berarti memang Yang bertujuan. betul. Secara kepemilikan, kembali lagi Pak, kalau kita ngobrolin legal, secara kepemilikan itu tanah semua milik warga kan. Sertifikat juga punya bapak gitu kan. Betul. Nah, kembali lagi seperti itu, sama dengan di klaster-klaster yang lain, gitu Pak. Nah, untuk tuntutan-tuntutan yang ada di surat ini, ada beberapa perbaikan, misalnya jalan, dan ini sedang kami coba kelola sama-sama. Karena memang untuk skala kecil itu agak susah untuk kami Pak, kayak perbaikan Leo, paving dan lain-lain. Lalu CCTV, kedua CCTV. Nah CCTV ini memang oke lah, di awal sudah diakomodir oleh marketing bahwa akan ada CCTV di situ dan kita sudah lakukan itu. Nah saya sudah bicara sama Pak Leo, CCTV itu kita serahkan ke warga juga, artinya kita perbaiki semua lalu kami serahkan ke warga. Jadi bukan vendor lagi, jadi itu memang punya warga. Nah, beda dengan gate otomatis. Nah gate otomatis itu memang kita sewa sistemnya. Kenapa kami sewa? Karena pemeliharaan gate otomatis kita pernah lakukan, kita beli itu servisnya susah, sehingga kita sewa dan harganya pun menurut saya tidak terlalu mahal untuk sewa. Jika memang nanti warga misalnya Pak saya nggak mau pakai gate itu, kami cabut. Kalau misalnya mau diteruskan dengan harga dengan harga 3.500.000 per bulan, dibayar 3 bulan, memakai MOU yang sudah kita lakukan, silahkan. Kita tinggal kasih kontaknya ke warga. Itu untuk gate. Nah untuk CCTV kembali, itu CCTV nanti diserahkan kepada warga. Sebetulnya saya sudah punya termasuk Jimbaran pun baru dibuatkan CCTV ya Pak Leo ya. Iya. Nah, cuman memang ada beberapa kerusakan ya kemarin ya. Semuanya Pak. Iya, sekarang semuanya Pak. Pak Leo sudah lapor ke saya dan ini sedang kita coba perbaiki semua. Setelah perbaikan, saya mau langsung di-ST kan karena itu milik warga. Milik warga. Jadi warga silahkan mau berkolaborasi dengan apa dan bagaimana, silahkan. Gitu. Dan untuk security memang kita akan tarik security di gate. Jadi mungkin nanti warga bisa rembukan kita pakai siapa nih misalnya yang. Nah gate, terus terang gate ini kan per 3 bulan Pak, saya baru bayar terakhir itu Agustus, berarti masih ada 3 bulan ke depan. Nanti kita bicarakan kalau itu. Tapi untuk pengelolaan lingkungan lain, taman dan lain-lain, kembali lagi kami akan tarik. Dikelola oleh Bapak sendiri. Dan satu lagi IPL pun yang sudah membayar IPL sampai dengan Desember misalnya, nanti kami akan kembalikan kembali ke warga yang sudah membayar lebih. Jadi kami open, misalnya nanti di paguyuban atau di warga itu nanti bilang ke kami aja Pak, oke, ada suratnya baru kami bisa lakukan itu. Tapi jika memang tidak ada, kami mulai mengembalikan IPL yang kelebihan. Komitmen kami seperti itu. Nah, pagar, lalu PJU yang memang masih tanggungan kami tidak akan lepaskan begitu saja Pak. Pak Leo juga sudah mendata mana yang akan kita perbaiki. Lalu secara kewajiban kami harus lihat kewajiban kami apa gitu. Makanya kemarin saya, mohon maaf, saya kemarin survei ke semua klaster satu-satu, saya lihat bagian mana yang memang kita harus lakukan perbaikan, kewajiban kami, termasuk saya lihat ada pembangunan lapangan ya Pak ya. Saya nggak bilang Pak Leo untuk stop, tidak. Yuk kita sama-sama deh, kami juga memfasilitasi itu nanti dengan Pemda, bagaimana kami harus bicara bahwa itu memang mereka mempunyai kebutuhan, termasuk di Jimbaran ya Pak Leo. Iya. Itu
itu kan ada ruang terbuka hijau yang kadang-kadang mereka ini ruang terbuka hijau nih harus resapan dan lain-lain. Nah, itu mungkin kami bisa berdiskusi nanti dengan Pemda saat nanti, Pak. Itu ada proses yang memang agak lama termasuk di proyek lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu, Pak. Dasar dari kami memberikan pengelolaan kepada warga. Jadi dasarnya bukan karena ini mau ngurangin budget ya gini-gini. Salah satu ya betul. Salah satu yang memang, tapi intinya adalah warga sudah bisa mandiri. Ya. Baik, saya jawab dulu. Silakan Pak, silakan. Jadi terima kasih Bapak-bapak atas pencerahannya kepada kami selaku warga nih inti rasa cinta mani dan pada umumnya untuk warga Bali Resort. Dari kejelasan Pak Cepi cukup jelas. Memang itu semua kejelasan Pak Cepi itu yang normatif, ya kan. Nah, di poin 1 ini Pak, yang kami maksud ini kejelasan pasun dan pasos. Hanya kejelasan pasun dan pasos. Bukan kita pengen tahu mana aja sih ini kan gitu. Nah ini belum ada sama sekali kejelasan di warga kami, terutama di Kintamani. Misalnya di Kintamani mana aja sih yang pasun dan pasos gitu. Saya dengar itu di tiap-tiap rumah itu ada banyak tanah kosong, ada yang pasun, ada yang pasos, ada yang akan dibeli kan gitu, diperjualbelikan, dikomersialkan. Ini yang perlu dijelaskan ya. Ya, betul. Nah, disampaikan lama lah. Oke. Baik Pak, betul Pak. Nah, itu. Jadi kita cuma hanya mengetahui yang mana ya sih pasun pasas. Sebetulnya gini, itu simpel sih Pak kalau bisa saya jawab. Pak Leo pun tahu. Ya, itu. Atau langsung dengan project manager kami tahu bagaimana yang pasun dan mana yang pasos. Untuk yang kedua Pak, dan mungkin ini bisa diurai nanti di salah satu, barangkali ada MOU serah terima ya Pak ya. Tolong dibuatkan draft MOU serah terima. Ya. Seperti apa sih yang Pak Cip diceritakan tadi kan? Ini kan cerita Pak. Betul. Belum oriented kan? Kan seperti apa sih poin-poinnya? Ya. MOU yang mau serah terima. Oh mau dikawal selama ini bla 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 begini bla 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 kan seperti itu. Biar ada ketenangan warga Pak, masyarakat. Siap. Nah, jadi nanti form MOU itu kita sosialisasikan. Draftnya ya Pak. Betul. Saya tuh lupa Pak, terus terang kemarin saya udah bicara dengan Pak Leo Pak. Saya Jangan bawa kita ya. cuma bicara seperti ini. Ada draft yang Ya psikologinya kan mengena kan di warga. Oh ini ya udahlah mau nggak mau kan akhirnya keterbukaan warga nanti untuk menerima kan begitu Pak. Introduce-nya seperti ini dulu Pak. Ya betul. Nah ini memang Kami jelaskan dulu nih, gini loh maksud kami itu begini. Penyerahan aset segala macam itu bukan berarti penyerahan ke Pemda Pak. Betul. Kalau misalnya nih kasarnya paguyuban seluruhnya ini berkirim surat misalnya ke Pemda, tolong ini jangan diterima dulu segala macam misalnya nih contohnya ya dalam gambaran saya ya. Itu orang yang terima surat pasti bingung. Terima apa? Masalahnya kami juga belum kirim surat ke sana Pak. Gitu maksudnya. Ini hanya pengelolaan lingkungan. Iya. Pengelolaan lingkungan. Jadi nanti Paham. IPL bapak-bapak yang pungutin Pak. Paham. Iya. Nah jadi bapak bisa tahu tuh mana yang nggak bayar. Yang paling susah sih mungkin rumah yang nggak dihuni. tidak dihuni betul. Mereka nggak mau bayar IPL karena kan saya nggak huni Pak. Itu yang salah tuh kalau menurut saya karena dia nggak dihuni tapi kan keamanan kita tetap keamanan kan keamanan kan kita tetap Pak Heru dari kita mani. Ya Pak. return ya. Jadi Ya. apa namanya mereka menyangka kalau misalnya nggak dihuni nggak perlu bayar IPL. Padahal kan taman depan ya, kalau taman belakangnya kan kita nggak bisa masuk Pak. Taman depan kalau misalnya jadi tumbuh alang-alang, mau nggak mau kan kita tetap syukur Pak. Karena tetangga kan pasti bergaduh. Nah, PJU misalnya, kan dia juga kan kita IPL itu kan sebenarnya untuk lingkungan. Iya, Nah, betul. termasuk keamanan. Itu untuk lingkungan bukan untuk
satu orang Pak, saya kan belum huni. Emangnya kita nggak jagain rumahnya dia kan? Itu banyak yang nggak ngeh Pak, sebenarnya bukan nggak sadar sih, tapi nggak ngeh aja gitu loh. Maksudnya bahwa itu tuh IPL itu nggak ada urusannya sama pribadi, tapi sama lingkungan, sama perkumpulan gitu loh maksudnya itu. Jadi nanti Bapak yang mengelola lingkungan, Bapak yang mengelola IPL-nya, Bapak yang mengutin segala macamnya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau serah terima tuh, kalau kita ke Pemda Pak, serah terima ke Pemda itu lebih bersifat teknis Pak. Di site plan kita misalnya ROW-nya 7, cukup tuh sama dia tuh. Betul. Oh, kan 45%, 55% Pak. 55% kita bisa bangun, 45-nya yang masuk segala macam. Itu dihitung tuh Pak sama dia Pak. Itu kerjaan teknis tuh. Jadi bukan penyerahan lingkungan, tapi dia udah teknis benar. Terus kayak misalnya PJU Pak. PJU di sub speknya tuh adalah 7 meter dan 9 meter. Makanya kenapa di perumahan kita itu nggak ada nggak ada tiang lampu hias, misalnya gitu. Itu kalau kita serah terima ke Pemda Pak, itu mereka suruh cabut Pak. Mereka nggak mau. Oh ini beban saya nanti lampunya, apalagi lampunya ada 3, ada 4 gitu kan. Waduh, listrik saya gimana ntar? Kita suruh cabut. Makanya kita berusaha untuk mencari standarisasi Pemdanya seperti apa. Nah itu udah berbicara teknis Pak, kalau udah kita serah terima ke Pemda, dan itu masih lama Pak, prosesnya masih lama, dan kami pun juga belum mengirimkan surat untuk serah terima, belum. Secara fisik. Secara fisik ya, fisik. Jadi bicara fisik tuh kalau udah ke Pemda tuh bicara teknis benar tuh. Ini RW 7, ini rumahnya bener gak 5 meter, macam gorong-gorong salurannya, itu udah teknis, dan Pak Cepi itu yang berpengalaman untuk itu. Nah, untuk ini juga termasuk nanti di dalam MOU kita Pak, pada saat serah terima. Itu salah satu dasar kita menyerahkan secara fisik kepada Pemda. Nah di MOU serah terima secara lingkungan ini akan kita lakukan. Nah, nanti saya akan kasih draftnya. Monggo bapak-bapak nanti dicek. Nanti redaksionalnya bagaimana. Saya akan kasih draftnya dulu sampai kita ketemu nih Pak. Nah, tapi gini. Sambil itu berjalan, maksud saya kita tidak begitu saja menyerahkan setelah ini Bapak tanda tangan ya Pak, tanda tanggal 1 Oktober misalnya. Tidak, itu kita masih bisa berjalan kok Pak. Iya. Yang pasti kami memang memberikan pembelajaran kepada warga, caranya lah, kepada warga. Monggo silahkan dikelola gitu. Nanti kalau ada miss Pak, ternyata ada gini, koordinasi dengan tim lapangan. Kalau tim lapangan misalnya nanti tidak bisa mengakomodir, harus dengan kami dari pusat, ya kami akan coba lihat juga sama-sama. Jadi supaya kita lebih elegan, artinya kenapa saya coba membuat ini, karena chemistry-nya akan berbeda Pak. Pada saat contohnya Pak Leo, Pak saya udah tagihin Pak IPL ke warga, yang nagihnya nih dari developer nih, tenang aja developer ini. Beda dengan chemistry dengan warga ya Pak Riston ya. Pada saat kami lakukan itu di Bekasi, Pak Riston kebetulan waktu itu di Bekasi pada saat kita serah terima. Beda Pak chemistry-nya. Akhirnya mereka mau ya, akhirnya sekarang berjalan dengan baik, dan hampir semua bayar IPL karena dari warga untuk warga kan. Kalau balik lagi ke developer, ya udah tanggungan developer. Ya kami kalau bicara saklek bukan tanggungan saya gitu loh. Nah, artinya kami mencoba, yuk kita sama-sama Pak. Kalau kami istilahnya saklek gitu, clubhouse kan harus saya serahkan juga ke semua. Nah, makanya kami coba untuk bagaimana si klaster mengelola klasternya masing-masing. Siapa lagi nih? Itu. Dengan saya sih sebetulnya senang dengan adanya pembuatan lapangan. Berarti kan sudah ada mufakat,
di situ untuk mengadakan satu apa ya area bersama gitu, berarti kan sudah ada guyupnya gitu loh Pak. Nah ini yang kami lihat bahwa ini sudah saatnya kami serahkan gitu ke warga, termasuk pengelolaan. Jika ada error atau misalnya nanti sampah kan harus semua koordinasi aja Pak, sampah dengan Paleo, sampah yang memang bebannya developer maka developer yang akan membayar, sampah yang akan bebannya warga klaster nanti dengan siapa tetap dikelola oleh Paleo. Misalnya Paleo titip ya tiap bulannya Kintamani sekian orang sekian UPI gitu, tetap kami akan kolaborasi gitu dengan sepengetahuan pimpinan proyek di sini. Saya tidak boleh melintasi beliau juga gitu, saya harus kalaupun Bapak misalnya ini menilai nih Pak, udah setelah terimanya kita lingkungannya Pak, menilai bahwa wah ini vendor sampah yang sekarang nggak bagus nih, kami mau cari sendiri, bisa Pak, bisa. Wah ini security yang ini nih nggak beres nih, saya mencari yang lain, bisa. Kalau pengelolaan lingkungannya ya mungkin juga menyesuaikan budget atau gimana kan pastinya kan gitu loh, menyesuaikan budget ya monggo silahkan. Oh kami nggak bisa pakai Hyber nih kayaknya mahal ya atau gimana, boleh Pak, atau mau melanjutkan sama Hybernya sendiri monggo silahkan berbicara. Kami akan dengan senang hati memberikan MOU kami berapa dengan Hyber, kontaknya apa, misalnya nanti mau gotong royong aja deh warga ya silahkan, karena memang itu luas gitu. Itu siapa ya? Iya ya seperti itulah kira-kira. Kalaupun misalnya Bapak mau nambah kayak tadi misalnya tiap PJU hias itu siap-siap, tapi siap-siap rugi Pak kalau Bapak udah beli tapi nggak boleh sama dishub Ya. karena tidak sesuai dengan speknya mereka dan itu jadi bebannya mereka nantinya. Itu aja sih Ya, sebenarnya. Jadi intinya ini akan serah terimanya itu konsepnya akan serah terima lingkungan pengelolaan. Oke. Pengelolaan yang akan dikelola oleh Warga sendiri. Pengelolaan itu mencakupi dari Taman, lingkungan, keamanan. Security, PJU, taman, sampah Pak. Ya, Artinya gini, kami di Fasum sudah menanam pohon Pak, Oke. merumputkan. Kalau kita sudah serah terima, monggo silakan dirawat. Tolong dirawat dengan Kalau baik. oke, Ya, kayak kalau untuk taman terus yang lain mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk PJU ya kita kayaknya ya itu saya rasa itu menurut kami itu memberatkan. Gimana memberatkannya di mana Pak? Kalau seandainya kita harus menanggung PJU itu kita masih keberatan karena ya maaf sebenarnya PJU itu kan memang fasilitas yang memang sudah diberikan seharusnya diberikan oleh perumahan. Kalau seandainya itu jadi beban di warga, nah gimana ceritanya kan kita seandainya kita PJU itu dibebankan kita jadi dobelnya bebannya. Sekarang ya maaf ya, ketika kita beli token listrik kita kan sebenarnya sudah ada Betul. untuk biaya Betul. PJU itu sendiri. Hmm. Kalau seandainya itu kita beli token listrik sudah ada dananya buat itu, terus sekarang kita kelola PJU itu sendiri, jadi kita kan double untuk PJU itu ya Pak ya. Sama, kami juga kan jadi double Pak. Iya, ya makanya Artinya disinilah mulai bermainnya Bapak mengelola bayar IPL Pak. Nah, Iya. jadi PJU itu listriknya sebenarnya nggak banyak Pak. Info terakhir nggak banyak. infonya sampai 4 juta ya kalau ya Pak. Oh, untuk klaster Kintamani 2 panel itu 3 juta 4 juta kurang lebih. Itu lumayan
3 juta 4 juta itu kan dia kan pakai token tuh. Parasit, ayo Pakai token kita mani gitu loh. Ya, Sebenarnya itu token itu tergantung kitanya, Pak. Kayak misalnya nih listrik itu dikelolanya tuh melalui salah satunya timer, Pak. Mulai jam berapa, matinya jam berapa. Iya. Nah, terus itulah yang kami lakukan setiap bulannya, Pak. Iya. Nah, jadi memang nanti begitu serah terima ke Pemda itu akan Menjadi ditanggung oleh Dishub di teorinya. Iya. Tapi selama ini saya sebagai warga di perumahan saya pun kalau lampu PJU mati tetap warga yang ini. Orang Kalau Pemdanya saya- nggak saya pernah potong dulu. Kalau untuk mati atau rusak itu, ya mungkin memang kalau kita mengandalkan di sini memang akan lama gitu. Ya itu rahasia umum lah ya, pasti akan jadi lama. Cuma beban tokennya itu kan sebenarnya ya sangat membebankan kita gitu loh. Sedangkan terus terang jadi klaster Kintamani ini kita sedang di paguyubannya masih belum terbentuk, dalam artian masih kepemimpinannya belum ada. Jadi kita sebenarnya dari Kintamani ini sebenarnya perwakilan warga lah. Tapi ya itu sebenarnya sudah bisa mewakili paguyuban juga nantinya. Maaf saya potong. Itulah makanya kami setelah serah terima tetap ada pendampingan, Pak. Pendampingan untuk mengelola tata kelolanya, Pak. Mengelola tata kelolanya. Makanya kenapa kami dari dulu Iya. ayo bayar IPL. Iya. Karena 1,5. Pendampingannya Eh, sorry. karena IPL itu kenapa kami selalu nagih Ayo. untuk mengedukasi warga supaya tertib bayar sehingga pengurus lingkungannya nanti nggak kesulitan karena ada habit untuk membayar IPL. Yes. Ada habitnya. Kalau misalnya sekarang nih tunggakan banyak nih, hampir 50% atau 60% misalnya orang nggak bayar IPL atau nunggak. Hanya yang efektif misalnya ini cuma misalnya aja Pak 40 atau 50%, Pak. Nah, itu nanti kami membayangkan pengelolaan lingkungan, pengurus lingkungan ini kesulitan. Nah, disitulah kami makanya selalu menggenjot ayo bayar IPL supaya ada habitnya, ada kebiasaan untuk membayar. Kalau misalnya IPL semua bayar dan pengurusnya nih tanda kutip mohon maaf banget amanah, saya rasa itu jalan. Nah kalau sekarang 4 juta berat Pak, oke dibagi berapa tuh? Maaf. Salah, ternyata 4 juta itu ada beberapa. Jadi Kintamani sendiri hanya mengeluarkan 1,5. Saya ingat saya satu perumahan ini 800 cuma 6 juta nih satu perumahan nih Pak. Untuk PJU. Lebih Pak. Lebih ada PJU lebih. oh belum sekitar 7 juta 300 lah. Iya kan sekitar segitu kan Keseluruhan. Secara Pak. keseluruhan. Jadi kalau tadi saya lihat data Kintamani di Kintamani 1,3. ada 2 token ya. Ada 2 panel. Dua listrik. panel. Itu sebulan biasanya kita 2 kali ngisi Pak. Kadang 3, kadang 4 gitu loh. Di 600 dan 800 Di 6 sama 800. sekitar 1,5. Ya udah jadi Untuk di Ya, Kintamani. maaf. Ya seberapapun nilainya, kalau memang itu beban, mau gimana pun ya tetap aja beban gitu Pak. Karena kan ya yang tadi Bapak bilang, habit untuk membayar di Bali Resort atau perumahan atau mungkin di Kintamani memang masih kurang. Bisa dibilang kurang lah. Saya akuin itu memang kurang. Cuman ya akhirnya sekarang saya juga dari kemarin sebenarnya ada kekesalan kepada pihak estate atau manajemen
kesalahannya seperti ini. Ketika yang bayar dan yang nggak bayar tetap mendapatkan fasilitas yang sama. Dan itu saya berharapnya ini kenapa kok yang tidak bayar seperti pindah sampah tetap diambil, terus dari keamanan tetap dijaga. Nah itu sebenarnya saya agak kecewa dalam kutip ya kepada pihak estate. Kok ini yang rajin, dalam kutip yang rajin bayar IPL dengan yang tidak bayar, kok mendapatkan fasilitas yang sama. Iya, Saya paham saya itu. seandainya saya yang akan menagih ke mereka, yang ada saya akan ribut dengan mereka. Itu nggak memungkinkan kan? Karena kan saya tinggal di situ saya pengennya kan mencari nyaman, aman. Kalau saya yang menagih seperti itu, yang ada ya akan jadi musuh semuanya nanti. Baik. Betul, gini Pak. Kita kan bicaranya secara general ya. Artinya saya lihat di ini per Agustus itu kita buka-bukaan aja karena kan memang per Agustus itu IPL-nya Intamani itu 14 juta saja. Cuman Satu dapat bulan 14. hanya dapat 14 juta dari seharusnya nilai totalnya berapa gitu ya. Nah, mungkin ini kami yakin bahwa warga akan lebih bisa mengelola dibanding kami. Balik lagi di awal sebetulnya kami tidak ada estate. Perumahan kami itu hanya develop. Tapi kami coba bantu untuk mengelola karena kami punya lingkungan gitu ya. Ayo kita kelola lingkungan dengan baik. Kami coba menawarkan IPL-nya segini dan kami bantu melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dengan vendor-vendor yang kami coba ya tetaplah kita nggak ngomong subsidi di sini, maksudnya kewajibannya developer kita lakukan. Nah tadi memang kembali lagi, ayo kita sama-sama mencoba untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Kami sebagai developer bantu di clubhouse kalau kita bebankan lagi ke klaster-klaster sekarang belum mampu, maka kita akan memberikan kesempatan kepada warga klaster untuk mengelola aja klasternya. Misalnya, contohnya, saya mohon maaf kalau saya agak maksudnya sok tahu ya. Misalnya untuk pengelolaan lingkungan atau taman dan lain-lain, warga sepakat gotong royong mengurangi bebannya warga. Karena yang bayar IPL itu baru sekian gitu misalnya. Nah, terus bagaimana kolaborasi dengan orang-orang yang tidak menempati? Pak Leo, tolong dong kotaknya yang tidak menempati siapa, rumahnya di mana, dan kami akan berikan itu semua. Bagaimana perlakuannya nanti kami tetap akan bantu, misalnya mendorong ini ada surat dari paguyuban, ini ada surat dari Pak developer misalnya gitu. Nah, itu kita coba kolaborasi gitu maksud saya. Jadi bukan kita akan stagnan aja di sini, kita terus diskusi aja gitu ya, nggak ketemu. Saya ingin kita bersama-sama berjalan bersama-sama, termasuk Pak Ginanjar sebagai perwakilan dari Jimbaran gitu. Sama juga ada keluhan banyak rumah-rumah yang tidak dihuni Pak, bagaimana dengan kami ya? Jimbaran itu pendapatan IPL-nya hanya jauh di bawah Kintamani, sangat jauh di bawah Kintamani, dan saya yakin bisa sih sebetulnya dikelola. Nah, kami masih ada di sini Pak Rifan masih ada di sini. Iya ya, maaf saya potong dulu ya. Tadi kan ada pendampingan itu seperti apa ya pendampingan, karena saya masih agak bingung untuk pendampingannya itu akan seperti apa seandainya nanti akan kita kelola sendiri, pendampingannya itu akan seperti apa? Nah, pendampingannya ini salah satu contohnya adalah Pak, sampah gimana ya Pak? Kami kan sampah nggak bisa diputus satu-satu nih, tadi seperti Pak Rifan. Oke, kami dampingi, kami yang akan bantu berkolaborasi dengan tim sampah. Misalnya nego, Kintamani maunya 20.000 aja deh
Pak Reo yang negoin misalnya, kan kita dampingi nih. Atau misalnya kita mani nggak perlu Pak, saya sendiri aja. Saya beli motor sampah deh Pak, saya sendiri. Silahkan. Nah, terus pendampingan lagi, keamanan gimana ya Pak? Kami mau taruh keamanan di sini, kami punya SOP-nya begini. Itu silahkan dibicarakan dengan tim yang ada di lapangan. Artinya nyaman untuk warga, untuk kami juga tidak terlalu memberatkan. Artinya kami harus bicara juga dengan lingkungan yang lain kan Pak, gitu. Seperti itu. Pendampingan lagi, satu lagi adalah sebelum kita serahkan ke Pemda, kita tetap menyusuri wilayah-wilayah yang memang kewajiban kita. Contoh panel pembatas. Tadi kan di sini juga ada panel pembatas miring. Nah, bapak warga masih tetap bisa berkeluh kesah kepada Pak Leo, ini udah miring Pak Leo, itu kan punyanya developer. Nah, itu kami dampingi untuk perbaikan. Pak, pavingnya nih belum settle misalnya. Ya, Pak Gilang, ayo masuk. Kita mani juga Pak. Nah, seperti itu pendampingan yang kami lakukan. Jadi kami balik lagi, kami mempersilahkan klaster untuk mengelola bagaimanapun itu, dengan catatan semua tetap bicara dengan tim yang ada di lapangan. Jadi kami tidak langsung melangkahkan kaki keluar dari sini, tidak, dan tidak langsung melakukan bukan mau tahu lah kita mani begitu ya udah gitu, enggak. Izin, Pak. Sebenarnya untuk masalah ini saya sempat juga untuk menghitung, maksudnya hitungan kasar perkiraan gitu ya, perkiraan bahwa perkiraan kalau seandainya memang itu yang nantinya yang akan dikelola itu kan ada keamanan, sampah, terus Bersihan lingkungan ya dengan PJU. Nah, ini kalau hitungan kasar saya, kalau melihat dari IPL yang saya kan dapat juga data. Kita cuma dapat kalau cuman di bulan lalu sampai cuman 14 juta, itu memang masih jauh dari target yang harus diingin. Nah, untuk itu apakah dari estate ada solusi untuk itu? Atau solusi atau bantuan atau seperti apa gitu? Nggak ada pendampingan. Subsidi Ini Pak, Subsidi. Ya, apakah nggak ada? Nah itu yang gini, makanya gini Pak, saya tidak bisa yang bisa saya berikan sekarang adalah memang seperti yang kami lakukan di proyek-proyek lain. Kami serahkan dulu ke warga. Bagaimana warga mengelola itu? Masalah subsidi apa? Kalau bicara, makanya saya nggak mau bicara subsidi. Kalau bicara subsidi, dari awal kita sudah subsidi. Gitu. Saya nggak mau ngomong begitu. Developer udah tadi ya Bapak mungkin tahu 14 juta yang diterima oleh kami. Dan kami bukan profitable, kami bukan developer yang minta profit dari estate, tidak. Dari awal pun tidak seperti itu. Kami ingin melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, berapapun harganya. Sampai saya harus berpikir dengan tim estate, gimana ya caranya supaya budget kita tidak besar tapi nyaman untuk warga. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, bicara subsidi, kenapa kita berikan itu kepada warga? Karena kami tidak bisa lagi mensubsidi itu. Kalau seandainya memang tidak bisa mensubsidi, kalau ini kan ya kita sebagai warga itu merasa terlepas banget loh Pak. Kita tiba-tiba begitu ya, saya ya mungkin ada beberapa pengurus yang lain, kita misalkan tahu 14 juta, kita harus seandainya nanti ada pengurus misalnya pengurus itu harus mengelola 14 juta itu untuk memenuhi keamanan, sampah, segala macam. Itu kasihan ke nanti yang ngelola seperti itu.
Makanya dari itu sebenarnya itu mungkin salah satu beban yang kita hindari dari warga sebenarnya itu adalah PJU. PJU itu sendiri lumayan, itu walaupun cuma 1 juta ya lumayan, maksudnya bisa buat untuk misalkan untuk logistik taman atau mungkin buat pembiayaan yang lain. Jadi kalau PJU itu memang bagi kami itu memang beban sih kalau seandainya harus disahkan ke kami. Poinnya begini Pak, mana saya potong, poinnya begini. Seperti tadi yang saya bicarakan bahwa itulah gunanya kita menciptakan habit membayar IPL Pak. 14 juta itu yang patuh nih Pak. Okay. Ada potensi yang harus kita minta lagi di luar 14 juta ini. Klaster Kintamannya ada 200 rumah. 170. 170. Anggap aja 170, rata-rata 150. Harusnya lebih dari situ. Nah, ada potensi untuk menambah budget ini. Nah, terserah nanti pengurus apakah cukup 150, apakah mau dinaikkan jadi 200, apakah terlalu berat 150 jadi 100 misalnya gitu. Monggo silahkan kelolalah dana IPL ini sesuai dengan budgetnya. Misalnya, oh security-nya kemahalan tuh. PJU kalau cuma 1 juta Pak, nggak mahal Pak. Bapak pengeluaran terbesar nanti di security sama beban sampah. PJU nggak banyak Pak. Apanya? Sampah per unit. Sampah per unit 25.000 Pak. Masih murah. 25.000. 25.000 kalau kali 170 rumah itu sudah berapa? Ini swasta. Nah, artinya gini Pak, artinya itulah gunanya kita membiasakan bayar IPL untuk membantu bapak-bapak pengurus nantinya. Dan ada potensi di luar 14 juta ini yang belum kita kelola nih, yang belum kita tarikin. Kalau kami yang menarik, kami nggak punya sanksi Pak kalau misalnya mereka nggak mau bayar. Tapi kalau bapak-bapak ada sanksi sosial di situ. Ada sanksi sosial betul. Ada sanksi sosial di situ. Kami bisa Pak, contoh kayak di Bekasi Pak. Kayak di Bekasi, kami kejem Pak waktu itu. 3 bulan sebelum kami serah terima, kami memblokir dan tidak mengangkut sampah semua orang yang masih ada tunggakan. Dan kami bekerja sama dengan pengelola lingkungan, paguyuban, untuk mengantisipasi itu. Akhirnya ada beberapa warga, banyak lah, dia buang di taman Pak. Nah, disitulah kita berkolaborasinya Pak. Pak, Bu, yang rajin IPL, kalau ada orang yang buang sampah di taman, tolong marahin. Bapak jangan buang sampah sembarangan dong, makanya bayar IPL. Ya. Nah, itu kejem Pak, di Bekasi. Terus terang aja, di sini nunggak IPL 3 bulan baru gak diangkut, tapi udah bergejolak. Di sana juga awalnya begitu Pak, tapi begitu kami kejemin dan seperti tadi Bapak bilang, apa nih ya kami yang rajin gimana nih Bapak, kami minta tolong Bapak Ibu sekalian yang rajin, tolong tunjuk-tunjuk orang yang buang sampah sembarangan yang nggak bayar. Oke Pak. Akhirnya efektif Pak Safri Ya, Bapak Sultan, terima kasih. Saya potong aja nih biar kita tidak terlalu biasa. Iya, ini kan cuma ini ya. banyak. Betul. Ya, kita mengacu ke awal aja Itu tadi. introduce aja nih, Ini Pak, ya. teknis internal eksternal kan. Iya, Betul. betul. Jadi nggak perlu kita diskusikan panjang lebar. Tadi kita mengerucut ke MOU. Jadi kita minta adakan tolong draft Draftnya. MOU yang fleksibel, tolong kirim ke kami, bisa kami Tolong dipelajari revisi dulu, ya. seperti apa transisinya segala macam, Yes. iya kan, dan mengacu di surat kami.
Ya saat kami ini poin-poinnya ada, termasuk pasonnya bagaimana segala macam, pasonnya segala macam. Ya kan? Karena ini penting banget untuk warga untuk mengetahui pasos ini seperti apa sih. Mana aja sih kita mana nih? Sebelahan rumah nih yang tanahnya masih luas nih, pasos nggak? Iya, betul. Ya kan seperti itu. Itu hanya itu aja kita. Minta tolong juga Pak. Kita kembalikan ke set nama lagi sesuai dengan acuan dari. Minta tolong juga SD. nanti ke beritahukan ke Bapak Ibu di klaster Kintamani bahwa serah terima ini bukan serah terima ke Pemda ya Pak. Iya. Itu yang Iya, kami ini kan yang kami tangkap tuh. Dan Gak bisa belum ada Pak. kenapa disuruh kita tekankan untuk mengetahui pasun-pasun? Yes, betul paham. Biar warga paham, Pak. Iya. Setuju. saya Jangan setuju. sampai dikuasai dengan Pemda Betul. nantinya juga, atau dipakai dengan Pemda, kan begitu. Yang paling parah Pak. Karena kan pasun-pasus ini kan yang lebih berhak ini kan pemakaian pemanfaatannya dengan warga. Ya. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba bangun kantor ormas, ini ya kan? Iya, setuju saya. Atau dengan perwakilan desa segala macam, itu yang kita ingin. Makanya kita pengen kawal itu pasun-pasos itu. Dan Makanya di sini kita tekankan, tolong mana aja sih pasun-pasos. Setuju. Nah, diketahui dan tolonglah. Jadi ini udah kita sepakati tadi. Tolong dibuatkan draft MOU-nya yang fleksibel, kirim ke kami biar kita juga bisa koreksi segala macam, ya kan. Ya. Tapi dengan sekali lagi dengan dasar surat kami ini. Ya. Siap. Pada Izin. dasarnya ya. Pak, Ya, kami kami dari ada Jimbaran, pada dasarnya kami Jimbaran sudah selalu bersurat dengan estate maupun dengan Bali Resort kayak gitu. Dan di setiap surat kami juga kami tidak mungkin secara tegas menolak ataupun secara tegas menerima seperti itu. Tapi kami pengen proses serah terima ini berjalan dengan soft begitu, Smooth, tidak hard moving seperti itu Pak. Makanya yang tadi mungkin MOU itu menurut saya juga dari perwakilan warga Jimbaran sangat penting sebagai acuan kami Gambaran. mana yang menjadi prerogatif dari estate, mana yang menjadi prerogatif dari internal kami itu seperti apa. Terus yang kedua terkait serah terima ini kan pada dasarnya kita selalu menggarisbawahi apakah serah terima ini yang dari estate ke kami ini bisa dijalankan secara optimal atau tidak seperti itu. Maka dari itu kan kita secara terbuka gitu memberikan rekomendasi solusi-solusi agar nantinya dalam pengalihan pengelolaan tersebut kita bisa jalankan secara maksimal Pak. Nah terkait tadi beban-beban itu termasuk dari apa yang menjadi beban kita ke depan gitu, apakah kita bisa menjalankan atau tidak. Nah mungkin saya nggak mau melebar kemana-mana karena di surat ini juga udah jelas gitu bahwa secara Bali Resort itu nggak cuma pengembang tapi juga ada pengelolaan juga, ada di pasal 2.10 juga. Dan kami juga tidak mau membatasi gitu, mau sampai kapan dan sebagainya. Cuma proses pengalihan ini smooth ya Pak. bisa smooth gitu agar kita tidak kelabakan seperti itu Pak, atau terbengkalai sama sekali yang nantinya akan berpengaruh terhadap jualan Bapak lah istilahnya di kedepan hari gitu. Apalagi kan Bapak buka pengembangan lagi di Arum Park dan sebagainya, itu kan takutnya akan berdampak gitu. Makanya kita mencoba menjaga ini gitu loh. Nah kayak kemarin kita ada di surat gitu bahwa kos-kos yang menjadi beban itu kita minta tolong untuk bagaimana caranya bisa diefisiensi seperti itu Pak, agar apa yang kita nanti kelola bisa berjalan seperti itu Pak. Contoh gate itu 3,5 juta kan tadi yang Bapak bilang. Itu daripada kita untuk gate, mending saya untuk bayar security seperti itu. Nah mungkin rekomendasi kami minta
tolong diubah Pak gate-nya Pak menjadi gate manual. Karena memang dari awal saya juga tidak tahu itu akan menjadi managed service yang ada bebannya seperti itu Pak. Kalau dari awal itu akan menjadi beban, itu sekiranya kita sudah menolak dari awal Pak. Nah itu kan kita tidak ada tahu menau itu. Nah makanya kita meminta agar pengelolaannya ini berjalan, tidak menimbulkan kos, gate-nya minta tolong diubah seperti itu Pak, agar tidak menjadi beban warga seperti itu. Terkait juga PJU tadi, itu kan sudah ada meterannya ya. Kita minta tolong bypass saja Pak. Nah nanti untuk suratnya bagaimana, mungkin dari estate punya pengalaman di bypass maksudnya ke listrik langsung Pak, jadi tidak pakai meteran seperti itu. tidak bisa Enggak bisa, itu ya legal Pak. Sangat legal itu. Nah itu kan maksudnya kan ada di kita bayar pulsa itu kan. Itu berarti serahkan ke Pemda. Nah Itu kalau langsung ke sumber listrik itu ilegal Pak. Nah iya maksudnya kan di situ kan tadi yang tadi dibilang Mas Heru itu kan kita setiap bayar pulsa itu ada pajak PJU. Nah di situ kan ada hak kita juga gitu. Nah bagaimana menyurati biar tidak jadi ilegal gitu. Nah itu bisa jadi penerangan jalan yang mungkin bisa dibebankan ke pemerintah. sebagai warga yang Sebelum lanjut Pak, saya boleh melanjutkan lagi Pak terkait jumlah security Pak. Nah itu juga menurut kami dengan adanya yang sekarang di Jimbaran, menurut kami terlalu over. Nah minta tolong nanti kita tidak teruskan seperti itu dengan mekanisme yang sekarang. Nah paling nanti kita minta mekanisme yang kami akan kelola sendiri. Mohon izin Pak, over ini maksudnya kelebihan orangnya atau 6 dengan 6 orang kayak gini kita tidak bisa untuk membayar itu gitu. iya Pak. Iya. Nah, Kembali lagi ke internal kami. Nah, itu makanya kami tidak untuk teruskan itu gitu, pengelolaan seperti sekarang. Lalu yang tadi terkait kolam renang kan masih di cover, nanti mungkin diperjelas di MOU tersebut. Jadi apa yang menjadi batasan-batasan itu tertuang di MOU tersebut. pasti Pak. Apalagi Jimbaran selama ini menjadi IPAL kan Pak. Output dari air itu hampir 30% ngarah ke Jimbaran Pak. Baik dari Boulevard, baik dari Kintamani, maupun sebagian Uluwatu. Nah itu minta tolong Pak. Itu kita selalu dapat istilahnya air itu mungkin sebagian orang berkah, tapi kita juga kadang menjadi musibah gitu Pak. Karena semuanya berkumpul sehingga kapasitas ini tidak muat lagi seperti itu Pak. Ya. Nah itu mungkin ke depan bisa dikaji kembali bagaimana yang tadinya itu air itu harusnya jadi berkah tapi malah jadi musibah, dikembalikan lagi jadi berkah gitu. Terkait konstruksinya yang kemarin itu yang tembok ambles 3 kali, itu ketiga kalinya Pak. Nah itu permasalahannya sama, dan sekarang dibangun lagi, kalau tidak dibenahi konstruksinya pasti akan kembali lagi seperti itu Pak. Nah takutnya kalau misalnya nanti misalnya di MOU tidak dijelaskan itu akan menjadi beban dari warga Jimbaran seperti itu Pak. Itu kan kita tidak mau. Kita juga tidak mau lah warga itu, saya juga sama-sama warga Pak, walaupun saya ditunjuk sebagai pengurus gitu, tapi saya juga mengerti lah, kita tidak mau lah antar klaster tidak akur gitu. Warga itu kalau mau meledak-ledak udah minta tutup aja karena selalu meluap seperti itu Pak. Tapi kan saya tidak mau seperti itu Pak.
nantinya malah akan jadi bencana di klaster yang lain, itu menurut saya tidak bijak lah kalau misalnya kita main tutup. Tapi mohon kami diberikan solusi untuk bagaimana pengelolaan lingkungan dan pengelolaan AMDAL itu bukan menjadi musibah bagi warga Jimbaran. Mungkin itu aja Pak. Baik. Intinya kami secara terbuka membuka diskusi dengan developer. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan juga akan dilepas, cuma minta tolong pelepasan ini ataupun pengalihan ini menjadi kesempatan yang lebih smooth gitu Pak, agar kita juga dalam mengelolanya juga lebih mudah. Mungkin itu aja Pak dari saya. Dan memang betul kami tidak pernah melakukan Pak, ini saya doang yang makan. Iya, Ayo tidak pernah melakukan kebijakan tanpa melibatkan keluarga. Makanya kami kan bersurat 1, 2, 3. Dari surat itu kan memang kita harus berkomunikasi, baik mau verbal atau secara administrasi. Nah, dari awal kan saya juga maunya smooth gitu. Dari awal kan memang kita dikasih waktu 3 bulan untuk melakukan, hampir 4 bulan lah sekarang. Nah itu kan memang wacana-wacana yang Bapak berikan ke kami, solusi-solusi juga sudah kami pertimbangkan. Bapak mau nanti mengganti dengan gate manual, silahkan. Lalu PJU, saya tidak bisa mengakomodir PJU yang langsung, tetapi kita pernah melakukan PJU itu dikerjasamakan dengan PLN ya Pak Mamat, sehingga menjadi subsidi dari pemerintah ya, nilai pulsanya berbeda. Mungkin nanti Pak Mamat pernah bisa, nanti Pak Mamat kebetulan akan tandem dengan Pak Leo di sini mengganti Pak Arif. Ya Pak Arif kebetulan pulang kampung karena disuruh nikah sama bapaknya di kampung. Nggak nikah di sini. Nggak nikah katanya di sini. Dikekepin Pak Leo terus gimana mau nikah? 32 Ini tahun. terus katanya ngurusin warga sementara dirinya tidak diurus gitu. Jadi bapaknya bersurat suruh pulang gitu. Izin. Sehingga Pak Mamat nanti Saya dari tadi udah mendampingi Pak Leo. 3 Nah, atau 4. untuk PLN terus terang kami tidak bisa. Nanti bagaimana caranya? Mungkin ya itu balik lagi, konsultasi dengan kami itu memang penting sekali untuk bicara dengan kami. Lalu masalah security, kenapa kami lakukan security itu memang idealnya seperti itu yang kami lakukan. Tapi kalau nanti warga merasa 2 orang aja cukup kok, masih aman kok misalnya itu. Nah, terkait dengan pembuangan air, mohon maaf ini kita ngobrol biar tahu. Sekarang sedang dilakukan, mohon maaf kalau kami bukan kami sok pintar, tapi kami sedang kaji. Pak Rifton juga sekarang pembuangan dan lain-lain sedang diperhatikan Pak, karena intensitas air hujan sekarang lebih besar. Satu itu, kedua kali yang Cidepit ini sudah dangkal sehingga efeknya ke kita. Nah itu yang harus kita antisipasi. Nah makanya Pak Rifton dan tim sedang melakukan perbaikan dan kita sedang memikirkan bagaimana caranya air itu mengalir dengan baik tanpa mengganggu warga. Nah ini kapasitas saya. Saya kembalikan ke Pak Rifton karena Pak Rifton yang mengerjakan. Jadi gini, untuk aliran air semuanya yang ada di Bali Resort itu masing-masing klaster sekarang sudah punya outletnya masing-masing. Mungkin dulu saya belum lahir itu mungkin katanya saya dengar semua ke Jimbaran. Tapi begitu saya bongkar semuanya, saya lihat gambarnya, saya lihat segala macamnya, ternyata memang sudah terpecah. Jadi yang ada sekarang di masing-masing klaster itu adalah hanya curah hujan. Hanya curah hujan yang kebetulan kemarin ekstrim bener hujannya. Nah ditambah lagi begini Pak, di depan itu kan ada pintu air tuh Pak, yang di jembatan. Nah ternyata pintu air itu diperlukan untuk irigasi sawah-sawah di lingkungan kita Pak. Nah petani begitu udah seminggu atau 10 hari nggak hujan, mereka buka tuh Pak. Iya. Nah mereka buka.
begitu hujan mereka tutup. Betul. Sekarang saya tanya deh, saya pernah Sering limbas di kita saya berdebat sama warga lingkungan di belakang kita. Kami ini produksi air itu dari mana? Cuma dari mandi, Pak. Itu air semua dari cedepit yang Bapak buka. Petaninya, Bapak kemarin ngalirin air. Enggak? Akhirnya semua lari ke sini. Makanya tiap sore sekarang petugas kebersihan saya suruh tutup untuk menghindari kalau malam hujan gede. Jadi begitu itu dibuka, Pak, wow, udah kayak air bah tuh, Pak, di semua klaster tuh, Pak. Wah, Terutama kita mandi. warga lingkungan, iya, warga lingkungan sana ngasih video. Saya bilang ini bukan air kami, ini air kali Cilepit yang bapak-bapak buka pintunya itu. Saya samperin itu petani-petaninya ini. Kan airnya dari sini kan, Pak, dari sini kan, iya. Tolong dong, Bapak jangan komplain ke kami rumah kami banjir gara-gara perumahan. Ada perumahan? Enggak. Ya. Itu salah Bapak, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Selain cuacanya ekstrim, Pak. Terkait untuk yang dinding penahan tanah yang di ujung jembatan itu, kami sudah berusaha sekarang ini, kemarin-kemarin itu ternyata hanya dinding penahan tanah dari batu kali doang, Pak. Sekarang saya sudah bikinin ada pondasi footplate-nya, ada slope-nya, ada kolomnya, ada ring balapnya. Kemarin itu cuma ditumpuk-tumpuk doang, Pak. Terus kemudian karena cuaca ekstrim, itu sebenarnya bukan limpahan air, Pak, tapi air dari atas nih, dari langit. Itu Mengikis. mereka kalah cepet, Pak. Jadi numpuk di sini mendesak pagar. Namanya cuaca ekstrim gitu loh. 1 jam juga airnya hilang, kemudian setengah jam. Cuman udah keburu rubuh kan gitu loh. Jadi kalah cepet lah antara masuk dan keluarnya, datangnya dan keluarnya. Nah, kami sekarang lagi bikin saluran yang menuju tanah warga belakang. Saya mau bikinin gorong-gorong untuk di situ tuh cuma hanya air hujan sih sebenarnya, Pak. Air hujan, bukan dari Kali Cidepit. Kali Cidepit itu melewati gorong-gorong kita, Pak. Cuma imbasnya di sana. Ini sih Pak Lea, ada yang nanyain Pak Andreas. Oh ya, sebentar setelah ini ya. Masih. Itu air dari Cidepit masuk ke gorong-gorong kita sih belum, Pak. Cuman outlet di sononya itu membanjiri sawah dan mereka menyalahkan di sini ada perumahan sih. Lah sebelum ada perumahan juga lo banjir mulu. Kasarnya begitu. Jadi ini secara teknis saya bicara itu dulu, Pak. Bahwa tidak ada sudah tidak lagi air dari Kali Cidepit itu membludaknya bermuara di Jimbaran, udah nggak? Saya ada pernah cerita ke Pak Ginanjar bahwa ini udah dipecah semua. Ada yang Tabanan di seberang Boulevard itu, yang Jimbaran seberangnya itu udah ke sana saluran airnya ke Tabanan. Yang di Uluwatu juga udah masuk ke Uluwatu. Jadi Kintamani dipecah tuh, Pak, pecah semua. Saya udah lihat gorong-gorongnya segala macam, saya udah lihat karena saya juga di sini. Mohon maaf, saya juga baru setahun nih. Agustus kemarin tuh saya setahun ini, ulang tahun setahun, Pak, baru rilisnya baru satu. Untuk hal-hal itu Nah, Pak Dipto. ini teknis nih ya, Pak ya. Saya coba ceritain Tidak dulu. apa-apa. Dan itu memang salah satu pendampingan kami. Bapak boleh tanya buktinya di semua proyek. Salah satu proyek adalah tadi, Pak. Kenapa saya panggil Pak Muhammad juga bahwa memang kami akan melakukan perbaikan pada saat itu memang kewajiban kami. Ya, seperti Pak Ginanjar, kami mau nyaman, betul. Tembok-tembok kami harus lakukan. Iya. Dokumentasi dulu. Hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu yang merusak atau
nantinya rusak yang memang kewajiban kami, selalu kami akan perbaiki sampai dengan kami serahkan itu ke Pemda. Gitu. Izin mau dokumentasi bikin HP-nya. Boleh. Kalian. Sekarang aja HP-nya lebih jelas. Lebih jelas. Ini jadul nih. Yang penting Biar ada kamera. dokumentasi. Ya, itulah. Pakai. Itu Pak. Jadi kembali lagi kita coba berkolaborasi untuk menyerahkan pemeliharaan lingkungan, pengelolaan lingkungan secara mandiri, dan itu membuat kami lebih baik nanti pada saat tahu bahwa dikelola oleh warga lebih baik dibanding pengelolaan kami misalnya, atau kami bisa membantu untuk memberikan solusi kepada warga. Nah, itu yang saya mau kolaborasi. Makanya saya sebetulnya tidak mau langsung saklek gitu dari manajemen tuh. Jadi pokoknya gini, kemarin itu sebetulnya Agustus tuh kalau memang saya tidak memohon-mohon, harusnya Agustus sudah dilepas semua. Saya sama Pak Leo ya, Pak Cepi pikirkan lagi, ayo kita pikirkan sama-sama ya Pak Leo, kita kasih waktu 1 bulan, termasuk Jimbaran yang sedang ada force major ya. Ya cobalah kita lakukan ini dengan Kintamani yang sedang pembentukan paguyuban. Saya juga bicara dengan manajemen, Pak minta waktu saya 1 bulan untuk bicara. Oke, kami dikasih waktu untuk itu sehingga akhirnya kita bisa bertemu sekarang untuk silakan bapak-bapak berkolaborasi untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Gitu. MOU tadi saya udah bicara sama Pak Leo. Saya sebetulnya sudah punya draftnya. Mohon maaf juga saya tidak memberikan di awal gitu karena memang masih. Nah, saya akan berikan hari Senin secara hard copy aja ya Pak, supaya bisa dicoret-coret atau mau soft copy? Hard copy aja. Soft copy aja. Soft copy ya, oke. Soft copy PDF nanti saya akan berikan karena draftnya memang sudah ada. Yang tercantum Soft di copy atau copy? Soft copy aja. Soft copy aja. yang tercantum di situ pun ada semua. Nanti kita bisa coba tidak harus bertemu ya Bapak, nanti melalui Pak Leo atau Bapak langsung ke saya, silahkan. Mana yang Bisa dikoreksi. kita koreksi kata-katanya lah, apalah segala macam, coba kita lakukan bersama-sama. Ya. Pak. Paling itu yang bisa saya. Sama checklist ya Pak, mungkin. Boleh Pak, kan dengan tim estate di lapangan mana yang ini, Pak ini masih belum, oke. Ada catatan, ada notes di situ, misalnya kita harus melakukan penyelesaian dalam beberapa waktu gitu. Nah itu boleh tertuang di situ atau menjadi checklist sendiri, monggo. Tapi di draft MOU itu kita sepakati bahwa klaster akan mencoba mengelola lingkungan secara mandiri gitu ya Pak ya. Ya. Jadi saya pribadi maupun atas nama Kintamani mengharapkan ya seperti itu Pak. Jadi tolong aja dibuatkan yang sedikit smooth seperti apa Kak Ginanjar bilang tadi katakan. Karena ini kan biar bagaimanapun juga akan berdampak ke perumahan-perumahan lainnya kan. Next ya. Iya. Nah, jadi tolong aja, dan sekali lagi saya mohon mengacu ke surat kami yang terakhir. Siap. Ya Pak ya. Jadi kita saling koreksi segala macam. Ya sinergi lah Pak. Yang smooth kata Pak Ginanjar tadi kan. Ya. Ya smooth biar ini biar mengerucut bener-bener Betul Pak, sampai bisa betul. Iya, seperti Kan itu. kita bermitra ya Pak. Iya, awalnya baik masa belakangnya nggak baik Pak, kan nggak lucu ya Pak ya. Betul Pak. Iya. Ya kan kemarin juga kenapa kita selalu mungkin menuntut untuk seluruhnya karena biar pengelolaan itu berbarengan gitu Pak. Karena ya balik lagi lah, nanti dibicarakan dengan paguyuban yang secara besar karena saya nggak etis kalau saya bicara di proyek lain ya Pak. Hanya bisa memberitahu beberapa hal saja. Ke depan saya kan nggak tahu di sini bagaimana secara pengelolaan dan lain-lain. Kan kita mau tahu dulu nih per klaster bagaimana. Isi kepala berbeda-beda kayak kami juga gitu. Nah, saya hanya coba menjanjikan MOU itu hari Senin sore paling tidak saya sudah serahkan ke bapak-bapak untuk dipelajari bersama-sama. Dan kita mungkin tektokannya akan lebih cepat gitu ya. Apalagi jalan kita kan jadi satu Pak. Ntar udah diserah terimakan tapi tidak ada MOU yang mengikat untuk masih pada perawatan,
project masih berjalan, ntar rusak, masa kita lagi yang nanggung gitu kan. Sama ini Pak, saya maaf, monitor CCTV-nya Boulevard itu kan juga ada di pos Jimbaran tuh, Ya. kemarin yang saya bilang Pak. Nah, itu juga kan harus ada bersinergi tuh nantinya Pak, karena kan monitornya ada di situ satu. Nah. Gitu, Pak. Karena memang tidak ada tempat lagi selain di Jimbaran yang memang cocok untuk Karena itu kondisi di situ. mengarah ke belakang, jadi maksudnya ya lalu lalang dari Depan. pos dari lingkaran patung lingkaran sampai ke depan Tabanan itu Pak, di 4 kamera itu di situ. Jadi saat ini sama mati. Jadi saya juga sudah laporkan ke Pak Cepi. Saya statusnya masih menunggu nih Pak, masalah PJU banyak yang mati, CCTV banyak yang mati, karena saya lihat Jalan juga masih banyak yang Iya. ya kemarin saya laporkan ambles segala macam. itu juga Pak. Terkelupas kan belum di Belum ya, itu saya juga manajemen pusat juga sudah mengetahui itu Pak, tinggal menunggu eksekusinya Pak gitu. Kalau untuk yang lampu PJU dan CCTV mati, kita sedang cek dulu, karena kita kan punya penangkal petir nih Pak. Nah, kami sedang coba, masa sih penangkal petir tidak berfungsi dengan baik untuk warganya nantinya ke depannya. Karena kan kami CCTV kembali lagi akan diserahkan ke warga. Nah, harus dijaga dengan baik. Nah, mohon maaf memang waktu pengerjaan tidak bisa cepat. Ini kami sedang coba olah data-data dari Paleo mana yang harus kita prioritaskan. Salah satunya adalah kita prioritaskan adalah Kintamani dan Jimbaran yang harus kita segera selesaikan. Paving dan CCTV dan PJU gitu ya Paleo. panel kemarin saya juga sampaikan. Panel. Ya, panel Betul. bearing ada di Betul. Jimbaran juga ada, di Kintamani. Kintamani juga Sama ada yang kurang itu, jadi dari luar gampang banget ngakses itu. Ya, yang di depan playground Taman, itu, Pak. iya. Ya betul. Itu Paleo ada sudah panel sampaikan betul, dan sudah ada di manajemen sih Pak, itu sudah. Dan nanti mungkin dibikin checklist aja Pak, biar Siap. kita transparan gitu Pak, biar smooth gitu yang tadi Boleh. dibilang Pak. Boleh. Siap. Baik. Paling itu saja Bapak-bapak, mohon maaf. Sebentar Ah, Pak ini. Pak Gilang, Pak Rasid mau ada tambahan sedikit dari Kintamani? Kalau dari saya sih ya, karena ini kayaknya sudah waktu udah sore dan kayaknya sudah lebih smooth ya, lebih koordinasinya clear. Nanti pihak internal, eksternal kita mau ngapain, ada surat dan berapa ya, nanti kita akan sering tektokan koordinasi gitu. Kita kan ingin menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan masing-masing gitu ya, keamanan gitu. Jadi ya kan nanti kita akan berkoordinasi lagi semua. Iya, nanti itu belum dibahas di manajemen. Nah, baik, satu lagi Pak, kalau misalnya Bapak mau berkomunikasi dengan tim lapangan, mungkin tidak hanya dengan Pak Leo atau nanti dengan Pak Mama, tetapi boleh libatkan Pak Preston sebagai pimpinan di sini Pak. Jadi beliau yang akan nanti lebih banyak interaksi dengan saya. Gitu. Itu paling Pak yang bisa kami jawab hari ini, dan kami akan coba akomodir apa yang harus kami lakukan. Gitu. Siap Bapak-bapak, terima kasih waktunya, mohon maaf Pak Cepi. atas ucapan saya yang salah mungkin, mohon dimaafkan nanti. Tolong dikonfirmasi. Saya mulu paling banyak. Siap Pak.